Assalamualaikum, masih bersama Bunda Evi dengan anak dua di rumah desa sederhana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kegiatan kali ini itu tips ya teman-teman. Tips gimana agar rumah kita itu selalu bersih dan rapi. Yang pertama yang kita lakukan adalah niat ya untuk selalu dan giat untuk beberes rumah. Jadinya tuh kalau setiap kali ada kotoran sedikit pun itu ya, jangan ditunda-tunda ya. Jadinya itu setiap kegiatan yang ditunda-tunda itu akan buat kita males dan numpuk gitu ya. Jadinya jangan ditumpuk itu mager-magernya setiap harinya ya. Kalau kita itu harus giat-giat selalu ya sebagai ibu rumah tangga ya. Kadang-kadang juga aku juga kadang mager ya teman-teman ya. Kalau mager itu memang sudah bawaan gitu ya. Tapi kalau kita itu lakukan setiap harinya, kalau ada kotoran sedikit apapun tuh kita beresin, kita bersihin, insya Allah apapun itu mudah dan rumah itu selalu bersih dan rapi. Tips selanjutnya itu ajarkan anak-anak kita untuk selalu bersih dalam keadaan apapun ya teman-teman. Apalagi dalam buang sampah gitu ya. Kalau ada kotoran sedikit apapun itu diusahakan anak-anak diajarin untuk buang sampah pada tempatnya. Insya Allah itu membantu juga ya seorang ibu kita ya, tidak perlu omel-omel lagi setiap harinya. Jadi setiap ada kotoran itu dibiasakan buang sampah di tempatnya. Dan kalau ada kotoran habis makan gitu ya, kita usahakan itu anak-anak diajarkan untuk beberes dan bisa menyapu sendiri kotorannya gitu ya. Insya Allah pekerjaan kita tuh tidak terlalu berat gitu ya, jadi enteng-enteng. Dan juga untuk pak suami, biasanya di rumah tuh ada pak suami juga ya, kita ajarkan kalau biasanya tuh hal-hal yang terkecil ya seperti handuk gitu ya. Handuk itu biasanya cuma disampirkan gitu ya, itu kita biasakan kalau habis mandi itu ya ditaruh semuanya pada tempatnya. Insya Allah kegiatan kita itu enteng dan rumah bisa bersih dan rapi. Ini pembelajaran dari anak-anakku yang apalagi yang sudah besar itu. Alhamdulillahnya sekarang itu kalau habis makan gitu, kalau ada kotoran gitu ya, langsung dia itu menyapu sendiri. Dan kalau buang sampah itu pasti di tempat sampah ya, dan semuanya itu bisa teratur kalau kita tuh kerjasamanya dengan baik ya dalam satu rumah gitu. Apalagi terutama dengan pak suami gitu ya, jadinya itu antara komunikasi kita dengan keluarga itu saling erat gitu ya teman-teman. Dan kali ini aku juga mau beresin area depan TV teman-teman. Lanjut ke videonya ya teman-teman ya, untuk ngepel gitu ya. Kalau anak-anak itu diajarkan pekerjaan yang enteng-enteng aja gitu ya, nyapu kalaupun masih kotor tidak apa, sebenarnya dianya itu mau berusaha untuk beberes, mau berusaha untuk membersihkan walaupun nantinya masih berantakan gitu. Biasanya itu kalau pak suami di rumah, pak suamiku ya teman-teman ya, itu kalau ada istrinya beberes, walaupun tidak aku masukin video ya teman-teman, biasanya itu pak suami selalu bantu. Biasanya kalau akunya masih masak gitu, pak suami itu bantu nyapu halaman gitu atau beresin yang lainnya. Jadinya itu pekerjaan semua itu enteng dan cepet gitu ya teman-teman. Kalaupun pak suami itu sibuk banget itu pekerjaannya di luar, biasanya itu sebelum bekerja pagi banget gitu itu sudah beberes dan sudah merapikan hal-hal yang enteng-enteng gitu. Dan lakukan pekerjaan di rumah itu dengan senang hati ya teman-teman, walaupun kita itu berat gitu ya, kadang yang di pekerjaannya belum selesai, yang satu ini, tapi itu harus semangat ya, dan lakukannya itu dengan senang hati. Jadinya itu apapun kalau kita lakukan dengan senang hati itu terasa mudah dan nyaman ya. Lanjut ke videonya, ini sapu di sampingnya area TV ya, sebelah ini ya teman-teman. Yang sebelahnya TV itu belum di keramik, jadinya itu debunya banyak banget ya teman-teman. Dan ini di depan halaman, di depan emperan gitu ya, areanya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya area depan tamanku. Dan halamanku itu luas banget ya teman-teman, jadinya kalau lari ke sana kemari itu bisa banget untuk lomba-lomba lari gitu
bisa banget ya teman-teman. Alhamdulillahnya persapuannya selesai. Lanjut untuk pasang spray, ganti spray ya, karena yang kemarin itu basah kena bocor genteng di atas. Kadang itu rumah ya kalau hujannya lebat banget gitu ya, itu sukanya bocor yang tidak terprediksi, biasanya itu tidak bocor. Kalau pas hujannya deras banget itu bocor ya teman-teman ya, maklum ya rumah tua ini ya masian ya, jadinya itu kadang yang mana bocor, kadang ya bapak suami itu yang bisa benerin ya masalah pergentengan gitu. Menurut aku tuh kalau rumah pakai genteng, atapnya masih pakai genteng itu terasa adem gitu ya di rumah ya. Beda lagi kalau sudah pakai esbes. Kalau di rumahnya ibuku itu sudah pakai esbes teman-teman, jadi kalau hawa panas gitu tuh tambah panas dan gerah gitu ya gitu di rumah. Jadi tidak mengalahkan kalau atapnya itu tetap pakai genteng. Lanjut beres-beres kamar, tadi gombalannya sangat banyak ya teman-teman, jadinya diberesin terlebih dahulu dan nantinya mau untuk dilipat-lipat. Jadi dikeluarkan dulu dari per area tempat tidur ya, persembunyian bisa di sini ya teman-teman. Pergombalannya itu masya Allah banyak banget. Kalau sudah kedatangan gombalan yang super banyak gitu, kayaknya itu rasa kepala itu sudah mulai puyeng-puyeng gitu ya teman-teman, karena ngurusin gombal itu kayaknya tidak ada habisnya ya. Selalu kalau habis dilipat itu nanti ada lagi yang bersih datang, belum ada yang kotor lagi ya. Masya Allah ya, semuanya itu harus disyukuri dan dijalani dengan senang hati sebagai ibu rumah tangga. Lanjut juga ini beres-beres kamar sebelah, karena juga bantal-bantalnya ini masih belum disawalin ya. Lanjut untuk di kelambeni terlebih dahulu. By the way, gimana nih teman-teman mau menjelang puasa, yang dipersiapkan apa aja ya? Kalau aku kok anteng-anteng aja ya, tidak ada persiapan yang spesial. Mungkin nantinya juga buat masakan untuk punggahan gitu ya. Dan kalau bersih-bersihnya itu biasanya mendadak-dadak ya, biasanya kan sudah bersih-bersih rumah ya teman-teman. Kalau untuk acara fullnya gitu, bersih-bersih yang super gitu ya, biasanya sebelum hari H ya, karena juga anak-anak kecil ya, jadinya itu biasanya kalau ditata terlebih jauh-jauh hari itu biasanya gampang berantakan. Biasanya tuh aku sebelum Ramadan gini sudah beli kain. Aku tuh kayaknya seringnya tuh jahitin gitu ya teman-teman kalau masalah baju, karena juga ukurannya kalau di toko itu biasanya sangat besar, dan kalau kita mau jahit-jahit sendiri gitu kan biasanya sesuai dengan ukuran tanpa kita untuk kecilin lagi dan untuk permak yang lainnya. Jadi sebelum hari puasa biasanya tuh aku sudah beli kain dan untuk dijahitin, karena kalau sekarang itu penjahitnya itu sudah full ya. Jadinya biasanya kalau kita mau jahit baju itu biasanya sudah tidak mau menerima, karena juga jahitannya itu sangat full ya teman-teman. Dan di sini aku menyapu area ruang tamu ini, semuanya aku tutup, jendela-jendela, pintu, karena juga efek dari kamera ya teman-teman, karena kan cahaya matahari itu nyentor gitu ya, jadinya kalau dibuka itu cahayanya itu buyar dan gelap gitu teman-teman ya. Bisa dilihat ya, aku buka pintu depan kayak gini langsung kameranya itu seperti gelap gitu teman-teman. Dan udah dulu untuk videoku kali ini part terakhir bersih-bersihnya di area emperan. Udah dulu teman-teman untuk kali ini, jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, wassalamualaikum.